Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1247. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang sangat megah dan tak terbatas, yang langsung bertabrakan dengan api berwarna-warni dan juga pilar api Tong Tianji. Boom! Segera langit pecah dan bumi pecah dan ranah rahasia markas besar Tianjuo langsung meraung dan bergetar. Api warna-warni dan juga api pilar Tong Tianji nampak di langit, sepertinya ingin melenyapkan sosok hitam itu yang menjulang tinggi dan ingin meledakkannya dalam sekejap. Api yang mengepul tampaknya dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat dan tidak bisa menembus sama sekali kepada sosok yang menjulang tinggi hitam ini. Tampaknya ada sebuah lapisan cahaya luar angkasa di sekitar permukaan sosok hitam yang menjulang ini, yang menghalangi kekuatan pilar api Tong Tianji untuk menjangkaunya. Kamu, Ji Tiandao memandang orang-orang ini dan dia merasa kesal di dalam hatinya. Apa garis ini, garis itu, saat itu? Di dunia kuno bersaing untuk hegemoni, dan pertarungan untuk hegemoni dengan keluarga Xiao adalah hasil dari diskusi semua orang di keluarga Ji. Keluarga dikalahkan, agar keluarga Ji kita bisa meneruskannya. Kalimat itu dengan sengaja mengusulkan agar keluarga Ji dipecah menjadi dua paksi, dan membiarkan paksiku membantai mereka, hanya untuk menarik perhatian dan kebencian dari keluarga Xiao, agar aku bisa menunggu garis ini harus dilestarikan dan dibiarkan oleh keluarga. Garis keturunan dapat diturunkan, tetapi kenyataannya, paksi kamilah yang dengan tegas menuntut untuk menyerang keluarga Xiao saat itu. Demi warisan keluarga, saya menunggu untuk membantu keluarga Xiao membantai garis keturunan itu, menyebabkan garis keturunan itu hampir hilang. Sekarang mereka akhirnya mewariskan keduanya, bagaimana saya bisa menunggu untuk mengambil inisiatif untuk mendedikasikan mereka kepada keluarga Xiao? Semuanya, apakah kalian semua punya hati nurani? Kata Ji Tiandao, dia berteriak dengan marah. Lancang. Ji Tiandao, apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Diam. Tiba-tiba semua orang berubah warna dan berteriak dan marah. Ini hampir menjadi rahasia keluarga Ji, generasi muda keluarga Ji saat ini, dan bahkan beberapa keluarga besar di dunia kuno hanya mengetahui bahwa keluarga Ji terpecah di masa lalu, dan ambisi lain adalah penyebab utama yang menyebabkan keluarga Ji mereka terjerumus ke dalam situasi ini. Tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa garis keturunan mereka lah yang benar-benar ingin melakukan ini. Dan garis yang itu hanya untuk warisan keluarga Ji dan berkorban secara aktif. Jika masalah ini menyebar, keluarga Ji pasti akan menghadapi sasaran keluarga Xiao dan terjerumus ke dalam krisis lagi. Penatua Ji Tiandao, Ji Wuxu dan Ji Ruyu pertama kali memasuki rumah Ji saya. Anda menjadi perantara dan memberikan sumber daya kepada saya. Namun apa yang Anda katakan tadi tidak boleh disebutkan lagi. Jika tidak, Anda tidak akan menyalahkan aturan keluarga yang kejam. Kata Ji Tianqi. Leluhur, kata Ji Tiandao, dia langsung memandang Ji Tianyao. Kamu diamlah, jangan bahas masalah ini lagi. Kata leluhur Ji Tianyao, dia juga berkata dengan dingin. Ji Tiandao hanya bisa menghela napas dalam dan lalu duduk dengan sedih. Keluarga Ji seperti apa yang menjadi keluarga Ji saat ini? Bagaimana leluhur? Kata Ji Tianqi seraya memandang Ji Tianyao. Ji Tianyao merenung sejenak lalu mengangguk. Baiklah, ikuti saja apa yang dilakukan oleh Ji Tianqi. Saat itu kalimat itu saat berkorban untuk keluarga Jiku. Sekarang keluarga Jiku sedang dalam masalah. Jika garis itu mengetahuinya, saya khawatir mereka juga akan berkorban atas inisiatif tersebut. Kalau begitu, biarkan Ji Ruyu memberikan kontribusi untuk keluarga Jiku. Kata leluhur Ji Tianyao, dia setuju. Ya, baik leluhur, kata Ji Tianqi, dia sangat gembira. Tapi leluhur, kata Ji Tiandao, dia berubah warna dan buru-buru berkata lagi. Meskipun Ji Ruyu adalah murid keluarga Ji kita, tetapi dia juga bergabung dengan Tianjuo. Saya khawatir jika Anda memberitahu Tianjuo, takutnya, kata Ji Tiandao. Mendengar itu Ji Tianqi pun menus dingin, matanya muram. Ji Ruyu bahkan bukanlah pemurni, apa yang dia lakukan hanyalah di pinggiran dari Tianjuo. Status apa yang dimiliki Tianjuo untuknya?
Bahkan jika Jiruyu adalah murid inti Tianjuo, tetapi dia adalah murid keluarga Ji saya terlebih dahulu. Memang Tianjuo memiliki status yang luar biasa dalam umat manusia, tetapi kekuatan umat manusia dan semua ras membutuhkan harta dari Tianjuo mereka. Sebagai klan kuno, bagaimana keluarga Ji kita bisa peduli dengan Tianjuo? Dan lalu, mengapa kita harus repot-repot memikirkan Tianjuo? Kata Ji Tianqi nadanya sangat menghina. Tianjuo adalah kekuatan kuno umat manusia, tetapi keluarga Ji adalah suku kuno. Harga diri sangat tinggi dan tentu saja tidak peduli dengan Tianjuo. Tetapi Shenggong Tianjun memiliki basis kultivasi yang luar biasa, dan dia juga memiliki hubungan dengan Xiaoyao Supreme. Kata Ji Tiandao, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu takut menyinggung keluarga Xiao? Atau apakah kamu tidak takut menyinggung Shenggong Tianjun?" Hahaha. Kata Ji Tianqi, dia mencibir. Identitas apa yang dibuat Shenggong Tianjun untuk Jiruyu? Terlebih lagi, meskipun dia keluar untuk Jiruyu, Shenggong Tianjun hanyalah ahli surgawi. Dia hanyalah seekor anjing dari Xiaoyao Supreme. Apa yang harus kita takutkan? Adapun Xiaoyao Supreme itu, ya, dia tidak lebih dari ras manusia tingkat rendah yang melonjak dari alam bawah. Saya pikir ras kuno saya memiliki dari kekacauan kuno. Jika Anda bisa menyatukan dunia kuno, maka kita akan menjadi tuan bersama umat manusia di masa depan. Kata Ji Tianqi. Faktanya, Xiaoyao Supreme memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan umat manusia juga membutuhkannya untuk melawan iblis. Sehingga beberapa kekuatan kuno belum mengatakan apapun. Namun faktanya, beberapa keluarga kuno seperti barang tua di keluarga kuno keluarga Xiao cukup menghormati Xiaoyao Supreme, tetapi mereka sebenarnya tidak puas dengan Xiaoyao Supreme. Hanya saja mereka tidak berani melakukannya. Oke, masalah ini sudah selesai di sini. Tidak perlu lagi membahasnya. Saya akan segera membawa Jiruyu, Ji Xinyi dan yang lainnya untuk mengadakan konferensi klan. Pertama-tama, mencabut status orang suci Ji Xinyi, lalu memberikannya kepada Jiruyu dan menyatakannya kepada seluruh klan. Kata Ji Tianyao, dia berkata dengan sungguh-sungguh dan memberi perintah. Yah, baik leluhur, kata Ji Tianqi, dia langsung sangat gembira. Sementara Ji Tiandao, dia menghela napas di dalam hatinya, tetapi dia tidak berbicara lagi. Sekarang patriark keluarga Ji Tianqi bertekad untuk melindungi Ji Xinyi. Bahkan, leluhur Ji Tianyao juga setuju dan para tetua lainnya juga setuju. Lalu apa yang bisa dia katakan? Meskipun dia adalah penatua tingkat surgawi, namun dia tidak memiliki kesempatan untuk bisa melawan orang-orang seperti patriark keluarga Ji. Ji Nan'an, kamu kembali dan bernegosiasi dengan keluarga Xiao. Tidak apa-apa untuk bertanya kepada orang suci keluarga Ji saya, tetapi Anda tidak dapat memberikan manfaat apapun. Kata Ji Tianyao, dia berkata dengan suara yang dalam. Yah, baik leluhur, kata seorang penatua bernama Penatua Ji Nan'an, dia dengan cepat menjawab. Sementara saat ini di dalam rumah keluarga Ji, nampak Jiruyu sedang berkultivasi, dan ketika dia kembali ke rumah keluarga Ji kali ini, Jiruyu merasakan krisis yang tidak dapat dijelaskan, jadi dia hanya bisa terus meningkatkan kekuatannya. Nona Ruyue, patriark memintamu pergi ke kamar. Pada saat ini sebuah suara keras terdengar dari luar pintu kamar Jiruyu, dan itu adalah seorang pelayan Jiruyu. Sudah larut malam, ada apa? Kata Jiruyu, dia bertanya dan mengerutkan kening. Nona, saya tidak tahu, tetapi leluhur semuanya juga ada di sana. Pasti ada sesuatu yang penting. Kata pelayan itu, dia tidak rendah hati atau sombong. Pelayan dijatah untuk Jiruyu oleh keluarga Ji. Dia bilang dia akan mengurus kehidupan sehari-hari Jiruyu, tetapi faktanya, dia mendapat petunjuk untuk mengawasi Jiruyu. Meskipun dia tidak tahu apa-apa. Tetapi Jiruyu pada saat ini berdiri dan berjalan keluar. Saat ini di ruang diskusi keluarga Ji, nampak patriark keluarga Ji Tianqi berada di depan ruang pertemuan. Ada 6 orang parubaya yang duduk di 2 baris kursi di sebelah mereka. Mereka adalah beberapa penatua tertinggi di keluarga Ji. Di saat yang sama, seorang murid dari keluarga Ji juga datang satu demi satu. Mereka yang bisa datang ke ruang konferensi ini bukanlah orang biasa. Setidaknya mereka adalah ahli yang mulia, orang-orang terkemuka di keluarga Ji. Ketika Jiruyu memasuki ruang konferensi, dia langsung merasakan banyak mata orang yang tertuju kepadanya. Tampilan ini memiliki banyak arti, membuat Jiruyu merasa sedikit tercengang. Pada konferensi kali ini nampaknya tidak ada niat baik.
Begitu Jiryu masuk, seseorang langsung menuntunnya dan berdiri di tengah aula. Membuat Jiryu lebih waspada di hatinya. Jiryu saat jelas bahwa alasan mengapa dia bisa disebut wanita muda adalah karena selain bakatnya yang luar biasa, Ji Wuksu juga telah berada di keluarga Ji selama lebih dari 300 tahun. Tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah murid asing. Bagaimana dia bisa berdiri di tengah aula tempat begitu banyak ahli teratas keluarga Ji berdiskusi? Jiryu, ayo. Di atas aula, seorang lelaki tua berjanggut abu-abu berkata. Dia menatap Jiryu dengan tatapan penghargaan di matanya. Jiryu, leluhur memanggilmu, tetapi aku belum datang untuk menemuinya, kata Ji Tianqi. Dia menus dingin. Jiryu telah melihat leluhur, kata Jiryu selaya buru-buru melangkah maju. Dia menghirup udara di dalam hatinya. Ternyata itu adalah leluhur keluarga Ji. Rumor mengatakan bahwa Ji Tianqi, patriark keluarga Ji, sudah menjadi tahap akhir Tianjun dengan kekuatan yang luar biasa. Dan Ji Tianyao, dia merupakan leluhur keluarga Ji. Dia jauh lebih unggul dari Ji Tianqi. Dan dia merupakan ahli teratas yang paling menjanjikan di keluarga Ji. Setidaknya menurut informasi yang dia tanyakan dari keluarga Ji, kekuatan leluhur keluarga Ji pastilah berada di level yang sama dengan Sengong Tianjun dari Tianjuo, yaitu puncak tahap akhir surgawi. Ini adalah eksistensi tertinggi di ranah surgawi dan diharapkan akan melangkah ke ranah supreme di masa depan. Bahkan jika Jiryu menerobos ranah yang mulia di depan Ji Tianyao, dia masih jauh dari cukup. Leluhur keluarga Ji memanggil. Jiryu tidak memiliki kejutan di hatinya, tetapi Jiryu bahkan lebih menakjubkan. Apa yang leluhur sambut pada dirinya sendiri tanpa bisa dijelaskan? Mungkinkah karena Jiryu telah menerobos ranah yang mulia dan mengagumi diri Jiryu, sang jenius muda dari keluarga Ji? Tidak, itu tidak mungkin, kata Jiryu dalam beberapa tahun terakhir di surga. Jiryu telah lama menjadi wanita lugu seperti dulu. Dia tahu betul bahwa meskipun dia benar-benar menakutkan dan dihargai oleh leluhurnya, namun itu hanya akan terjadi dalam pertemuan skala kecil, tidak seperti sekarang. Karena tidak hanya penatua di ranah Tianjun tingkat atas yang telah tiba, tetapi bahkan sekelompok penatua di ranah bumi tingkat menengah pun juga ada. Jiryu melihat sekeliling sambil memberi hormat. Dia mencari kakeknya Ji Wuksu. Karena dengan pemahaman kakeknya Ji Wuksu tentang keluarga Ji, dia mungkin bisa memberinya beberapa tips. Namun Jiryu diam-diam menyapu persepsi ilahinya dalam waktu yang lama. Tetapi dia tidak melihat sosok Ji Wuksu. Dan hati Jiryu benar-benar tenggelam. Ji Wuksu sudah menjadi orang tertinggi dan kuat dan juga dianggap sebagai orang paling sombong di keluarga Ji. Dia adalah pilar generasi muda, tetapi dia tidak ada di sini. Di atas ruang pertemuan, Jiryu merasa waspada di dalam hatinya. Tetapi melihat Jiryu, Ji Tianyao mengagumi Jiryu. Ya, lumayan, itu benar. Berdiri di sana, Jiryu segera menjadi permata keluarga Ji yang mempesona. Saya harus mengatakan bahwa dari segi penampilan, Jiryu seperti bulan purnama yang cerah, sehingga siapapun dapat melihatnya dan merasakan semacam kemurnian temperamennya yang lembut. Terlebih lagi, Jiryu berdiri dengan bangga di sini. Napasnya luar biasa, itu sangat luar biasa, dibandingkan dengan putri Ji Tianqi, Ji Xinyi, orang suci keluarga Ji. Itu tidak ada bedanya. Sayangnya, Ji Tianyao juga menghela napas dalam di hatinya. Dia juga pernah mendengar bahwa ketika Jiryu datang ke rumah keluarga Ji saat itu, dia hanyalah tidak lebih dari guru suci yang kecil. Tetapi dalam belasan tahun, dia sekarang menjadi seorang ahli yang mulia. Ini benar-benar merupakan perubahan dalam hidup. Bakat seperti ini nampaknya lebih kuat daripada Ji Wuksu, yang membuat orang tidak berani meremehkannya. Jika memungkinkan, Ji Tianyao juga ingin terus melatih Jiryu dan menjadikan Jiryu ahli Tianjun di masa depan. Saya khawatir tidak akan ada masalah besar. Pada saat itu keluarga Ji-nya juga akan mendapatkan ahli teratas terbaik. Tapi sayang sekali, untuk keluarga Ji saat ini, bahkan seorang Tianjun pun tidak dapat mengubah status keluarga Ji. Di bawah penindasan keluarga Xiao, keluarga Ji hanya bisa patuh. Ayah, leluhur. Pada saat ini sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Dan kemudian seorang wanita dengan temperamen luar biasa keluar dari kerumunan. Melihat orang ini, murid-murid keluarga Ji yang hadir langsung memberi hormat dengan sangat hormat. Oh, saudari Jiryu, kamu juga ada di sini. Begitu wanita ini muncul, dia langsung melirik Jiryu dengan sedikit ketidaknyamanan di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Orang ini adalah putri patriark
keluarga Ji Tianqi yang bernama Ji Xinyi, yang merupakan orang suci dari keluarga Ji saat ini. Ji Xinyi adalah orang jenius pertama di keluarga Ji. Saat Jiruyu pertama kali datang ke keluarga Ji Xinyi merawat Jiruyu dengan baik dan bahkan memberikan beberapa petunjuk kepada Jiruyu. Namun karena kekuatan Jiruyu tidak hanya meningkat, tetapi juga menunjukkan bakat yang sangat luar biasa, kebaikan Ji Xinyi terhadap Jiruyu pun menghilang, dan ketidakpuasannya terhadap Jiruyu menjadi semakin besar. Apalagi di saat Jiruyu sebagai murid asing dapat menarik perhatian banyak talenta muda keluarga Ji. Hal itu telah membuat Ji Xinyi sangat bermusuhan kepada Jiruyu. Menurutnya, dia adalah jenius pertama di keluarga Ji dan Jiruyu itu hanyalah orang luar, tetapi berani bersaing dengannya untuk mendapatkan gelar jenius pertama di keluarga Ji. Hahaha, Xinyi, kamu di sini. Jadi minggirlah. Hari ini, leluhur ada sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan, kata Ji Tianqi secara tersenyum. Mendengar itu, Ji Xinyi pun segera berdiri di samping. Ya, karena semua keluarga Ji-ku hampir semuanya ada di sini. Hari ini, keluarga Ji-ku punya hal-hal penting untuk diumumkan, kata Ji Tianyao seraya memandang semua orang yang hadir. Ji Xinyi selalu menjadi orang suci di keluarga Ji saya. Ini karena Xinyi menunjukkan bakat yang luar biasa saat itu. Itu juga mewakili masa depan keluarga Ji saya. Dalam keluarga Ji saya, wanita suci selalu menjadi hal yang sangat penting. Statusnya unik dan tentunya kewajibannya juga unik, kata Ji Tianyao. Apa yang tiba-tiba disebutkan oleh leluhur tentang wanita suci itu? Di hadapannya, beberapa pejabat tingkat tinggi keluarga Ji sebenarnya telah mendengar sesuatu tentang keluarga Xiao dan mau tidak mau tenggelam di dalam hati mereka. Mungkinkah apa yang mereka dengar itu benar? Kemudian Ji Tiandao melanjutkan kata-katanya. Sekarang orang suci dari keluarga Ji adalah Ji Xinyi. Ini karena generasi muda keluarga Ji saya tidak memiliki jenius lain yang bisa dibandingkan dengan Ji Xinyi. Tetapi sekarang keluarga Ji saya tidak seperti dulu lagi. Seorang jenius baru telah muncul. Setelah mempertimbangkannya dengan sangat cermat, saya akan menunggu keputusan untuk menghapus status Ji Xinyi sebagai orang suci dan lalu mengangkat Jiruyu untuk menjadi orang suci dari keluarga Ji, kata leluhur Ji Tiandao. Setelah kata-kata itu jatuh, tiba-tiba seluruh ruang konferensi terguncang dan semua orang menjadi gempar dan banyak orang berbicara. Menghapus identitas Ji Xinyi sebagai orang suci, lalu mengangkat Jiruyu sebagai orang suci. Ini apa yang sedang dilakukan oleh keluarga Ji? Mungkinkah pada saat ini semua orang memikirkan sebuah rumor? Untuk sementara, ekspresi semua orang menjadi aneh. Mereka semua memandang Jiruyu dengan kasihan. Dan jika rumor ini benar, kemudian Jiruyu menjadi orang suci, bukan hadiah dari keluarga Ji, tetapi keluarga Ji mendorong Jiruyu ke dalam neraka. Ayah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin mencabut statusku dari orang suci, lalu membiarkan orang luar ini menjadi orang suci keluarga Ji saya? Apa bagusnya orang ini? Kata Ji Xinyi. Mendengar perintah itu, wajah Ji Xinyi tiba-tiba menunjukkan kemarahan dan rasa malu yang sangat besar. Ekspresi kemarahan membuatnya sangat parah. Xinyi, diamlah, patuh. Ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini, kata Ji Tianqi. Wajahnya berubah dan dia menus dingin. Ayah, aku benar. Jiruyu ini hanyalah orang luar. Mengapa dia harus menjadi orang suci? Kualifikasi apa yang dimiliki Jiruyu untuk menggantikanku menjadi orang suci? Kata Ji Xinyi. Dia menus dingin. Diamlah, kata Ji Tianqi. Dia saat marah dan lalu datang ke sisi Ji Xinyi. Dan diam-diam Ji Tianqi menyampaikan beberapa patah kata kepada Ji Xinyi. Mendengar itu, wajah Ji Xinyi tiba-tiba menunjukkan sedikit keheranan. Dia memandang ayahnya Ji Tianqi dengan tidak percaya lalu berkata dengan kaget. Ayah, apakah yang kamu katakan itu benar? Mendengar itu, wajah Ji Tianqi jelek dan dia diam-diam mengangguk lalu berkata, Xinyi, apakah kamu masih memiliki ketidakpuasan? Ayah, putrimu ini tidak perlu merasa tidak puas. Putrimu ini setuju dengan keputusan keluarga, kata Ji Xinyi. Dia mencibir dan lalu menatap Jiruyu dengan dingin dengan sedikit kegembiraan di matanya.